terkalahkan. Kau Yesus kekuatanku. Gunung batuku, pengharapanku. Engkau tak pernah goyah. Ayo berdiri Bapak Ibu, Raja supaya tidak capek ya. Sedikit digoyang. terkalahkan. Kau Yesus kekuatanku. Semuanya, gunung batu, Ya Tuhan. pengharapanku. Engkau tak pernah goyah, tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan, kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertai selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertai. Amin. Ya. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari Selasa lalu saya bertugas menyampaikan firman di tempat ini. Dan saya mengatakan bahwa hari ini 1 Oktober adalah kita memasuki bahtera yang baru, saudara. Ada gelombang yang berbeda mulai hari ini. Saya tuh bermimpi dengan sangat jelas tanggal 4 September saya pelayanan di Kupang tengah malam. Dan tadi siang kami sudah share kepada hamba Tuhan. Saudara, saya mau ceritakan apa yang saya sampaikan 19 tahun yang lalu pada waktu kita di Holy Stadium. Dan apa yang sedang penuai izinkan Tuhan alami hari-hari ini. Makanya saya beri tema adalah Harvester in the newest position. Penuai dalam posisi yang terbaru. Ya. Next. Kalau Bapak Ibu ingat pertama kali kita di Holy Stadium, ayat yang paling menyentuh hati saya adalah masa di mana Tuhan berjanji bahwa gereja umat Tuhan akan mengalami masa keemasan, yaitu Yesaya 60. Dan salah satu yang luar biasa adalah ayat 7 ini, saudara. Dikatakan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot yang keras juga akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya, kata Tuhan, akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara, saya pernah cerita sekian tahun yang lalu Tuhan izinkan saya berkumpul dengan beberapa tokoh gereja yang pusat di Indonesia, di Jakarta, mendapat informasi bahwa sekian tahun yang lalu perkembangan pertumbuhan kekristenan itu menyedihkan, saudara. Yang banyak terjadi adalah perpindahan
jemaat. Tapi saya bersyukur saudara. Saya percaya ayat ini terjadi. Saya percaya janji Tuhan ini gak mungkin gak digenapi. Yang menarik saudara, saya begitu percaya dikatakan segala kambing domba kita akan berhimpun kepadamu. Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Jadi pikiran saya, mereka yang akan datang saudara. Tempat-tempat ibadah akan dipenuhi. Itu bayangan saya. Saudara, tahun 2011 saya melihat tanda ini. Ada kira-kira 12 orang saudara, betul-betul anak bungsu. Mereka datang ke gereja sampai buat surat pernyataan mau dibaptis tanpa pemaksaan. 12 orang saudara. Dalam waktu singkat 50. Wow, saya melihat ini janji Tuhan digenapi. Tapi jujur saudara, sejak itu kami mengalami stagnan. Saya bilang, Tuhan, kapan ini terjadi? Yesaya 60 itu untuk bangsa Israel yang jasmani, tapi juga untuk Israel yang rohani. Bahkan ini ayat untuk Indonesia. Pada waktu Pak Bambang Nursena menjelaskan, emas yang terbanyak pada waktu pembangunan bait Allah Salomo itu dibawa dari Indonesia. Makanya Tuhan berkata, aku yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Jadi Indonesia ada di hati Tuhan saudara. Mau gak mau, bayangin loh, emas bait Allah itu dari kita. Saya menantikan saudara, saya terus memperkatakan Tuhan kapan ini terjadi. Saya percaya mereka datang, mereka datang, mereka datang. Saudara, ternyata perhatikan kata akan. Perhatikan kata akan. Ada proses. Ada cara yang kita tidak duga. Saya suka saudara, selalu dalam setiap acara Bahtera, selalu ada pewahyuan baru. Selalu ada penyingkapan yang sesuai dengan firman. Itu yang membuat zaman dulu saudara bukan cuma hadirat Tuhan, tapi ada firman yang tidak membosankan, yang menyingkapkan, yang membuka. Izinkan saudara beberapa menit ini, saya berharap akan membuka sesuatu. Next. Saudara, saya terkejut. Ada sebuah perkataan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang bukan dari gereja. Yang bukan dari persekutuan. Yang bukan dari kekristenan. Tuhan bilang jelas, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan saudara, Tuhan ngomong apa? Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka, nah lihat saudara, akan mendengarkan suaraku. Ini ajaib saudara. Dan mereka akan ada waktunya. Akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada sebuah perjalanan yang kita tidak duga saudara. Ada sebuah cara yang mungkin tidak kita harapkan. Di sebuah sinode saudara sedang dibicarakan. Mereka lihat sedang pelayanan kami. Saya bilang gak bisa apa-apa itu jadi. Harus datang ke gerejamu. Harus jadi jemaatmu saudara. 2011 mereka 50 orang ganti KTP. 50 orang ganti penampilan. 50 orang terus datang ibadah. Tapi jujur saya ngomong saudara, stuck. Saudara, ternyata Tuhan punya cara yang tidak boleh dihalangi oleh kita.
Ada domba lain kata Tuhan. Yang bukan dari kandang, yang bukan dari gereja, yang bukan dari persekutuan. Dan Tuhan berkata domba-domba itu harus kutuntun. Ini sekarang saya sedang kerjakan saudara. Dan betul janji Tuhan, mereka mendengarkan suaraku. Saya baru tahu kenapa Tuhan kangen sama mereka. Kenapa Tuhan kangen kepada anak bungsu itu balik. Mereka berfoya-foya. Ngebom sana sini. Sekolah saya pun dibom. Tapi Tuhan kangen. Tuhan rindu, saudara. Nah ini yang membuat kita harus sadar, saudara. Kekristenan punya tugas khusus, saudara. Ada yang dari kandang lain. Ada yang dari tempat lain. Yang harus dituntun. Saudara, kita nggak cukup hit and run. Saya bersyukur paling lama 1 bulan sekali, saudara. Saya menuntun mereka. Memberikan pengertian. Dasar-dasar firman. Saya khotbahkan pengajaran. Mereka terkejut. Kamu harus begini. Kamu harus ngerti. Kamu harus doa kelepasan. Kamu harus penuh Roh Kudus. Kamu harus disembuhkan. Bapak Ibu, ini ajaib. Dan mengapa saudara ini dibuat cara Tuhan? Next. Rata-rata pada waktu mereka berdoa itu, mereka ditemui Tuhan. Ada yang paling ajaib buat saya saudara. Di daerah kami ada daerah yang sangat keras. Dan kami doa sampai masuk ke dalamnya. Dan orang yang terbaik itu bertobat. Orang yang terbaik dari tempat itu sudah bertobat, saudara. Yang luar biasa, saudara. Mereka tanya sama Tuhan, ditemui Tuhan langsung. Tuhan harus gimana saya? Apakah KTP saya harus berubah? Apakah atribut saya harus berubah? Tuhan jawab ini. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jadi mereka dengan atributnya. Mereka tetap dengan KTP-nya. Mereka bilang, Pak, KTP saya masuk neraka. Tapi saya percaya, saya masuk surga. Karena Yesus. Saya kaget sudah. Mereka tidak rubah. Karena apa? Ternyata penginjilan yang paling efektif adalah seprofesi, sejalan, segambar, sepenanggungan. Begitu KTP berubah, mereka aktif di gereja, sulit saudara, untuk ngobrol, gerilya, ditolak. Tapi dengan cara ini saudara, luar biasa. Dan Tuhan berjanji loh, 85% Indonesia pasti dilawat Tuhan. Saudara tahu kita ngomong loh, mayoritas di Indonesia. Makanya ini bukan kerjaan kecil saudara. Saya memberitahu ini adalah penuai yang sedang kita kerjakan hari-hari akhir ini. Saya sangat membutuhkan banyak orang. Tadi Bu In bilang kita nih jangan terpatok saudara. Wah ini zaman dulu gitu, wah saya ini, saya bilang ayo bantu saya. Saya gak bisa perang. Saya panggilannya ini, saya sedih saudara. Kita semua mesti bisa doa, kita mesti bisa doper, kita bisa bersyafaat, apapun bisa. Ya dalam hidup kita saudara kan seperti kayak karakter, ada melankolis dan sebagainya. Yang mana yang muncul, Tuhan sedang butuhkan yang mana. Kita percaya Tuhan buat itu semua bisa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah ternyata ini sangat efektif. Ini sedang saya lihat. Dan saya masih lihat jumlah sedikit. Saya belum mampu, saya baru melayani 8 daerah saudara. Saya membutuhkan Tuhan, aku tidak mampu. 8 daerah mintanya saya. Pak, Bapak yang khotbah begini, saya ngerti segini, ini anak buah saya. Saudara sampai, saya bilang saya nggak bisa saya sendiri. Kemarin ada orang saya diterima, saya bilang ayo cepet kamu lakukan. Sebulan sekali.
bantu saya di kota itu. Di kota ini biar yang saya, yang kota ini kamu. Saya nggak bisa saudara untuk semua saya. Mereka sangat butuh dituntun. Karena Tuhan berkata mereka mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang sedang Bahtera kerjakan. Saudara nggak bisa sendiri. Ini akhir dari akhir zaman. Next. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ini anak bungsu ya. Saya gambarkan mereka itu anak bungsu. Karena secara rohani mereka tuh lebih muda. Ya, Ishak itu lebih sulung, Ismail lebih muda. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, saya sedang mengajak sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin anak-anak Tuhan untuk bersama-sama Bapak menyambut mereka. Merangkul mereka. Ayo, Pak, saya nggak bisa masuk ke tempat Bapak. Nggak apa-apa, saya yang datang ke tempatmu. Amin Bapak Ibu. Saya cerita. Makanya sampai orang-orang kita sekarang lagi belajar. Ya itu sudah. Karena ternyata bahasa itu sangat menjembatani. Next. Saudara, ini yang saudara jarang orang perhatikan. Tuhan ngomong kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah apa Bapak Ibu? Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat. Matius 10 dikatakan. Sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Tadi saudara lihat. Saudara kita Pak Agung. Pak Daniel. Gak ada orang yang hatinya rela mereka pulang saudara. Waktu Pak Agung, aduh sedihnya bukan main, kita doa sampai jam berapapun. Tuhan kalau boleh bangkit. Tapi kalau kita jujur saudara, berapa puluh orang yang kita sudah bangkitkan? Berapa ratus orang yang kita sudah doakan bangkit? Ternyata ini Tuhan mau saudara. Bangkitkan yang mati ini. Tuntun mereka. Secara fisik mereka hidup. Bahkan secara fisik mereka menghalangi banyak izin-izin. Mereka mati. Tuhan bilang bangkitkan mereka. Itu tugas kita saudara. Saya tahu ini tidak mudah. Saya membutuhkan banyak orang untuk mengerti ini. Banyak yang mati. Dan mereka butuh dibangkitkan. Tuhan ngomong loh, ini anak bungsu mati. Telah mati dan mereka hidup kembali. Sudah gak sadar. Kita mendoakan orang mati, ini orang mati. Dari seberang jadi hidup pada waktu percaya Yesus. Amin Bapak Ibu. Saudara, mereka diusir sama keluarganya. Saya tuh kadang-kadang gak tahan. Kemarin ada yang datang. Sampai ke tempat kami. Istrinya, suaminya, keluarga besar. Usir semua. Ada yang ketemu kami diberitahu saudara. Itu di bawah jembatan. Tapi istrinya luar biasa. Dia tetap menyertai. Pokoknya kamu percaya, aku ikut percaya. So yang paling menarik, ada sebuah lokasi. 2 tahun pembangunan mereka berhenti. Hanya ingin membangun tempat untuk asrama. Saudara, karena saya sudah pelajari ini sekian tahun ini. Pemuritan yang paling efektif untuk mereka adalah sekolah misi singkat, kolaborasi dengan pemuritan. Saudara, orang-orang yang bersama saya dulu tinggal serumah. Saya ajak ke Temanggung suruh kesaksian.
Dari sekian orang 7, 5 jadi hamba Tuhan. Karena saya hidup, mereka tahu kelemahan saya tahu kelemahan mereka, dan kita bersama-sama belajar tentang Tuhan. Ini sedang Tuhan buat, saudara. Nah, mereka sudah tahu, waktu saya sama istri saya, yang saya paling terharu, kolam baptisan dibangun dulu. Dapur gak ada, kamar gak ada, kolam baptisan. Tiap hari baptis orang, saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan. Selama berapa lama Pak? Tidak bisa pembangunan lagi. 2 tahun. Saya bilang ayo kita kumpulin duit. Saya transfer uang. Kolam baptisan, saudara. Gereja sekarang sudah jarang baptis. Memaksa baptis jemaat orang. Katanya double. Kalau double anugerah boleh. Saudara, ini sedang terjadi. Next. Saudara, orang yang sudah mati, sudah dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Enggak semua Tuhan yang nyuruh. Lazarus hidup. Terus Yesus yang bukain batunya. Yesus yang lepasin kain kapannya. Tidak. Ada bagian kita menyingkirkan batu. Ini saya lagi mengajar mereka, saudara, bagaimana inner healing, kesembuhan batin. Pada waktu saya ceritain tentang saya mengampuni papa saya, mereka nangis teriak. Mereka belum pernah saya dengar seperti itu. Saya bilang Yesus itu bukan punya kasih. Yesus itu kasih adanya. Amin Bapak Ibu. Kalau punya kasih habis, dia kasih adanya. Dia bilang, oh seumur hidup saya baru dengar itu. Mereka butuh pengertian kelepasan. Saudara, untuk menyambut untuk orang-orang mati yang hidup, Tuhan berkata siapkan pesta, jubah terbaik, cincin, sepatu, anak lembu. Saudara, butuh dana. Makanya saya tahu kita nggak bisa sendiri. Kita semua saling mendukung satu dengan yang lain. Saya lagi nego. Kalau Tuhan kehendaki kami kan punya tempat 1.800 meter. Sudah ada tempat ibadah, saudara. Hanya kami harus bangun asrama. Saya mau buat itu. Sekolah misi yang singkat, tapi kolaborasi dengan pemuritan. Saya bilang saya nggak mau orang kita cuma khotbah dari Senin sampai Jumat. Kita sudah lihat beberapa kali orang-orang kita kan seperti itu. Tapi ada pemuritan. Ada hati ke hati. Dan itu luar biasa. Saya tahu bukan cuma saya. 38 provinsi nanti butuh tempat seperti ini, saudara. Karena mereka itu pengertiannya sederhana. Waktu istri saya Bu Linda tentang harus penuh Roh Kudus, mereka kaget. Loh, harus penuh Roh Kudus. Saya khotbah harus ngampuni. Loh, saya kan benci sama ayah saya, dia ngusir saya. Masa saya harus ngampuni? Harus kaget, saudara. Mereka butuh tempat pemuritan. Mereka butuh pengajaran. Gak bisa saya bilang, waduh saya gak bisa pergi terus. Saya gak bisa ke tempatmu terus. Saya bilang mau gak? Berapapun, berapa ratus nanti kita atur. 2 bulan, 3 bulan sekali ganti orang gak apa-apa. Doakan. Saya berdoa tidak lama lagi tempat itu akan jadi milik kami. Untuk tempat pemuritan. Next. 2 kali saudara Tuhan ngomong. Lihat, dalam kisah itu 2 kali. Kalau Bapak Ibu baca ya, saya gak sempat. Aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 2. Kenapa sorga dan Bapa? Sorga itu bicara tentang gereja, kekristenan. Mereka bakar, mempersulit dan sebagainya. Dan berdosa kepada Bapa. Ini 2 kali Tuhan ngomong. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka. Apa Bapak Ibu? Saya percaya ada pesta besar di Indonesia. 85% mereka pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu.
Saya gambarkan itu kayak gladi resik. Gladi resiknya acara terbesarnya Tuhan, pesta anak domba. Ini akan terjadi, saudara. Ya, mulailah mereka bersukaria. Saudara, kalau dalam melihat kisah ini, anak sulung bahaya loh. Anak sulung di luar, dia tidak dekat dengan bapak, dia dekat dengan hamba-hamba. Dan banyak hamba-hamba dikatakan hamba upahan. Ya, saya waktunya gak ada. Nanti minggu saya akan sampaikan di gereja. Next. Inilah yang kami lakukan, saudara. Sebagian. Tolong gak usah difoto. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, kami membimbing mereka, para pemimpin. Mereka dengan tempat kondisi seperti ini. Mereka bilang, Pak, kenapa cuma 2 hari? Pak, kenapa cuma 3 hari? Saya bilang, saya akan ganti dengan yang lain. Saya bantu. Tuntun mereka. Saya percaya anak bungsu sedang kembali. Saya percaya Indonesia sedang alami lawatan terbesar, Bapak Ibu. Yang saya khotbahkan 19 tahun yang lalu. Dulu saya paling gak suka dengan tampilan-tampilan seperti ini. Sekarang saya bisa jatuh cinta. Lihat mereka, saya bilang, Tuhan, mereka saudaraku. Yesus mati bukan untuk kita saja, tapi untuk mereka. Amin, Bapak Ibu. Ini tempatnya sesek penuh. Saya bilang, Pak, gedein. Ayo kita kumpulin uang. Ayo gedein, Pak. Saya gak tahan, tempatnya sempit banget. Ujung. Karena takut kedengaran orang. Saya bilang, Pak, ini bukan di Cina, tapi kenyataan, Pak. Saudara, saya bayangin. Mereka sangat susah. Mereka sangat serius. Kita jangan cuma diam, saudara. Sambut dan tuntun mereka. Mari saudara kita berdoa. Kiara kata kasya kata karalan. Kiara kata kasya kata kata karalan. Kiara kata kasya kata kata kara kata kasya kata kata karalan. Kiara kata kasih kata kata kana makasih kata kata karala. Oh rakata kasih kata karabo. Kiara kata karabo. Kita mau menyatu dengan tarian ini, Bapak Ibu. Dengan lagu-lagunya, supaya kita bisa menangkap hati Tuhan. Bangkit dan bergeraklah para penuai di akhir zaman, membawa lawatan terbesar dan terdahsyat bagi Indonesia. Bangkit dan bersinarlah para penuai, sebab terang kemuliaan Tuhan sudah datang dan mengelenyapkan semua kegelapan. Lihat, ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Sudah masak tuayan dan bawa masuk semua tuayan segera. Waktunya bekerja dengan rajin dan giat, dengan cinta dan passion dari Tuhan, dan dengan dipenuhi Roh Kudus. Nyalakan api penginjilan ke seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pertobatan dan keselamatan dan nyanyian kemenangan di jalan-jalan, desa demi desa, pulau demi pulau. Gemuruh jiwa-jiwa dibebaskan, dimenangkan dan diselamatkan. Yang lumpuh berjalan,
yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Karena inilah masa pemulihan, inilah masa keajaiban, masa supranatural, sign and wonders terjadi di mana-mana. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar dan ajaib. Kita akan melihat dan tercengang-cengang dan terheran-heran. Yang seperti ini belum pernah terjadi. Sungguh dahsyat dan hebat perbuatan Tuhan atas bangsa Indonesia. Dengan perjanjian Tuhan dan 7 sumpah, kami menyelesaikan semua ini. Tuhan dicurahkan tanpa batas, rebut bangsa-bangsa, menangkan dunia. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Zaman berbeda, zaman keajaiban, zaman yang supranatural, signs and wonders, zaman kelimpahan, zaman anugerah, zaman keajaiban, supranatural. Inilah zaman berbeda, zaman keajaiban, percepatan, zaman keajaiban, supranatural. Inilah zaman berbeda, zaman anugerah, percepatan, zaman keajaiban, supranatural. Masuk ke lubang lawatan yang belum pernah terjadi. Roh Tuhan dicurahkan tanpa batas, rebut bangsa-bangsa, menangkan dunia. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Masuk ke lubang lawatan yang belum pernah terjadi. Roh Tuhan dicurahkan tanpa batas, rebut bangsa-bangsa, menangkan dunia. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the
Bakedar, Nebayot datang berhimpun di rumah Tuhan. Semuanya dipersembahkan di mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyemarakan rumah keagungannya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kami penuai akhir zaman, membawa api lawatan atas seluruh Indonesia, dan dalam anugerahnya menyelesaikan semua kehendak Tuhan sampai genap. Kami bekerja lebih keras dan kuat sampai garis akhir, tidak menjadi lesu. Dengan anugerahnya kami bisa unity, hineni, dan mempunyai belas kasihan akan jiwa-jiwa. Kami percaya segera datang waktunya kelimpahan dari seberang laut dan beralih kepada kami. Kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kami, karena Injil harus diberitakan atas 38 provinsi. Genap tuntas. Kami bekerja sigap dan efektif dan efisien, ketepatan, ketajaman, tidak melewatkan sedikit pun kesempatan yang ada, dan memiliki sikap seorang hamba. Kami percaya 250 juta jiwa Indonesia dilawat Tuhan, dan 8 miliar bagi dunia dilawat Tuhan. Semua kehendak dan rencana Tuhan terjadi atas Indonesia. Indonesia masuk masa kemuliaan, masa golden era, masa kelimpahan, masa Daud dan Salomo, Yusuf, firman Tuhan jadi nyata dengan jaminan anak domba. Semua genap, tuntas, terjadi. Kau berfirman, kami domba Kedar, serta Nebayot kan berhimpun padamu. Engkau yang dinantikan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau layak. Ayo berdiri. Nantikan. Pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Dan ujung-ujung bumi. Kau berfirman, kami domba Kedar, serta Nebayot kan berhimpun padamu. Engkau layak dinantikan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Ya. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawa Indonesia. Percaya padamu, selamatkanlah, pulihkanlah, bawa Indonesia. Sujud menyembah Tuhan. Ya. Sujud menyembahmu, selamatkanlah. Selamatkanlah Tuhan. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Ini angan kami. Ini tangisan kami Tuhan. Ya. Percaya padamu, selamatkanlah, pulihkanlah, bawa Indonesia. Sujud menyembahmu Tuhan. Sujud menyembahmu Tuhan. Sujud menyembahmu Tuhan.
Kaki Tuhan berjejak atas Indonesia. Dan sinar kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh Indonesia. Hati Tuhan ada atas Indonesia. Dan selamanya Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah bagi Indonesia dan menebus bangsa Indonesia. Setiap kutuk dan belenggu dosa bangsa kami sudah dihancurkan oleh kuasa perjanjian darah Yesus. Tuhan Yesus sendiri adalah sinar matahari yang menyinari bangsa Indonesia. Sesungguhnya keselamatan yang dari Tuhan sedang datang atas Indonesia. Ladang sudah menguning dan saatnya masa tuaian besar dituai. Pintu gerbang timur sudah terbuka. Inilah waktunya lawatan tuaian terbesar. Kedar Nebayot berduyun-duyun sedang datang beribadah, menyembah kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sekaranglah waktunya para penuai bangkit dan bersinar. Kami tidak akan menjadi letih, tetapi akan semakin kuat menuai sampai tuntas. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Yang percaya katakan. Saudara, para penuai on position adalah panggilan yang mulia. Setiap kita dipanggil pergi beritakan Injil. Amin. Menurut saya, saudara, kita ini semua penuai. Mandat Tuhan Yesus pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Amin. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya, apapun panggilanmu, imam, mempelai dan sebagainya, saudara punya panggilan yang mulia. Pergi beritakan Injil. Amin. Bangkit berdiri para penuai. Amin. Saudara yang pergi memberitakan Injil, bangkit berdiri. Saudara masih belum mengerti, nggak ada satupun kecuali yang tidak dipanggil sebagai penuai. Saya mau berkata, tidak ada saudara, karena mandat Tuhan Yesus pergi beritakan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Injil harus diberitakan sampai tiba kesudahannya. Minyak apapun di tangan saudara, gak ada Ya. masalah. Sucikan minyak di tangan kami ini adalah minyak daripadamu, minyak supranatural. Yang pertama kita mau oleskan adalah buat tanda salib di dahi. Kita memberitakan Injil tapi kita sendiri tidak ditolak. Ada jaminan keselamatan buat kita dan keluarga kita. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi saudara, dahi saudara. Setelah itu taruh di kedua tangan saudara, di telapak kiri dan kanan, supaya kita rajin mengerjakan. Ya, terus taruh di kaki, sebelum di kaki saudara, di mulut saudara, supaya mulut kita tuh memberitakan Injil. Deklarasi tiap hari saudara, saya bangun pagi, malam mau tidur, saya deklarasi. Yesaya 60 nggak pernah lupa. Yesaya 60 sama Mazmur saya terus berkatakan, saya percaya lawatan terbesar sedang terjadi. Tuhan urapi mulut kami, sucikan supaya mulut kami tidak memperkatakan yang tidak sesuai dengan firman. Tapi mulut kami memperkatakan janji-janji Tuhan, semua digenapi. Dan terakhir taruh di kaki saudara, supaya langkah-langkahmu tepat seperti yang Tuhan mau. Sudah taruh di mana saja terserah, pokoknya bagian kaki. Percayalah langkah-langkah kita, langkah-langkah Tuhan. Kita pergi memberitakan Injil, kita menuntun anak bungsu yang perlu dituntun, kita memberitakan firman, keselamatan kepada mereka. Saudara katakan pada dirimu sendiri, pergi dan beritakan Injil. Pergi dan beritakan Injil. Bilang ke kanan kiri, pergi, go, 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 gospel. Yes. Pergi beritakan Injil sampai seluruh bumi ini. Aduh, kemuliaan Tuhan. Gospel, amin. Penuai semangat. Api lawatan. Bangkit Api lawatan.
besar. Kan ada pemulihan di Indonesia. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dan ada kebangkitan yang besar. Ya, 38 provinsi. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, bangsa-bangsa dunia dimenangkan bagi Yesus Tuhan. Ya, ya, api lawatan melanda. Yesus diselamatkan. Semuanya katakan, ini lawatan Bawa kami naik. besar, lawatan Tuhan Kan ada terbesar atas yang bangsa Indonesia. besar. Belum pernah ada di sejarah Indonesia ada mengalami pemulihan, Indonesia. keajaiban, ya, keselamatan, Kan pertolongan. ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru Amin. kepada Yesus semua dimeteraikan di roh dan batin kami Tuhan. Bahtera sedang masuk gelombang yang baru, bahtera yang baru, keajaiban yang baru, pewahyuan yang baru, pekerjaan Tuhan yang baru, lawatan yang baru, berkat yang baru, semua sedang turun atas kami. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang percaya, teriak katakan, amin.